mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sehat Bapak Ibu sekalian, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Yang terhormat Bapak Dr. R. Stefanus C. Handoko, Eskom MM, selaku anggota DPRD DIY. Selamat siang Bapak. Mohon izin saya agak di depan Bapak. Saya mungkin bergeser sedikit ke sebelah kiri ya. Sekaligus saya juga akan menyapa selamat siang dan juga selamat datang yang saya hormati kepada Ibu Wiwi Lestaningrum ST, selaku Pranata Humas Muda dari Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Ibu. Dan selamat siang, selamat datang yang saya hormati Ibu Agus Fitria SPSI Psikolog. Beliau merupakan psikolog dari RSUP Dr. Sarjito. Selamat siang Ibu. Dan tentunya selamat siang dan juga selamat datang saya ucapkan kepada yang saya hormati Ibu Sri Surani SP, beliau merupakan Direktur dari Aksara. Selamat siang Ibu. Dan selamat siang tentunya kepada tuan rumah kita di siang hari ini, Bapak Komaru Ma'arif, SIPMSI, beliau merupakan Mantri Pamong Praja Kemantren Kota Gede. Selamat siang Bapak. Dan juga selamat siang, selamat datang saya ucapkan kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat dan juga segenap peserta yang hadir baik secara luring di tempat ini, di tempat yang begitu luar biasa ataupun secara daring, menyaksikan melalui live streaming kanal YouTube Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Harian Jogja. Bapak Ibu sekalian, senantiasa kita perlu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kesempatan yang begitu luar biasa di siang hari ini kita diberikan izin untuk dapat berkumpul bersama dalam acara yang begitu bermanfaat dan juga luar biasa, diseminasi konten positif, stop bullying dan juga kekerasan sosial. Saya boleh minta tepuk tangannya untuk acara yang begitu bermanfaat dan luar biasa di siang hari ini. Mas Bro Steve sudah siap? Monggo silahkan Mas Bro Steve bisa menyapa dan juga memberikan paparannya. Boleh saya minta tepuk tangan untuk Mas Bro Steve terlebih dahulu. Terima kasih. Saya akan coba langsung aja. Tadi sudah panjang lebar diceritakan tentang program, kemudian alasan adanya program ini. Saya akan coba langsung aja. Tapi sebelumnya saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah, Bapak Mantri Kemantren Kota Gede yang sudah memberikan fasilitas tempat, dan kepada kawan-kawan dari Dinas Kominfo yang sudah mewujudkan aspirasi dari masyarakat bahwa kita perlu juga mendapatkan akses informasi terkait dengan topik yang menurut saya juga dari tahun ke tahun bukannya menghilang tapi tetap ada. Jadi kalau di kita ini bullying itu nggak hanya sekedar olok-olok, tapi juga sampai dengan kekerasan fisik terjadi di masyarakat. Dan saya rasa sepertinya memang kita perlu juga terus mengadakan kegiatan semacam ini agar semua pihak juga aware, peka, kemudian memiliki empati untuk bergerak yang sama untuk menyatakan stop. Yuk kita rame-rame kita katakan stop untuk kejadian yang seperti ini tidak berulang lagi di kemudian hari. Oke, saya akan coba masuk. Tadi juga ada tanyakan tadi, moderator tanya sebenarnya kawan-kawan peserta yang hadir di sini apakah sudah paham juga terkait dengan perundungan atau bullying. Kadang ini si anak dibully sama tetangganya, dibully sama teman sekolahnya dan lain-lain. Sebenarnya apakah kita ini sudah betul-betul memahami? Tadi juga disampaikan sama Bapak Babin bahwa salah satu definisinya adalah yang mudah sekali adalah secara verbal, mengolok-olok. Jadi sebenarnya macam-macam jenisnya, tapi yang paling sering kita jumpai dan kita menganggap hal biasa, padahal itu seharusnya tidak terjadi, itu adalah mengolok-olok orang lain gitu. Jadi kita bisa ngelihat gambaran ini menarik nih, saya yang mengambil dari Google. Gambar ini cukup menarik. Kadang pelaku itu tidak sendiri, tapi berkelompok. Ada yang sebagai, ya tadi ada asistennya, ada orang yang bully-nya, ada targetnya, ada bahkan sebagai supporter terhadap bully gitu ya. Jadi kalau ada orang dibully yang teman-temannya ya tepuk tangan, ngasih semangat, tanda kutip, yang menurut saya itu buruk gitu loh. Dan ketika saya coba menggali lebih dalam, ternyata ini menarik. Pihak kepolisian juga sudah mendefinisikan secara detail, secara jelas.
Kemudian kita kalau bicara secara nasional, undang-undang juga mendefinisikan terkait bully ini. Bullying ini itu apa? Perundungan itu apa? Kemudian karena ini terkait dengan usia anak-anak, usia sekolah, Kementerian Pendidikan juga mendefinisikan. Jadi saya coba menggali 5 definisi yang menurut saya perlu juga diketahui oleh Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang ada di online juga. Jadi secara umum itu ada 5 definisi yang menurut saya penting untuk diketahui. Dari undang-undangnya juga kita sudah memiliki bahwa secara nasional kita punya undang-undang perlindungan terhadap anak. Di dalam salah satu pasalnya itu dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan bullying ataupun perundungan adalah perbuatan yang bersifat fisik, psikologis ataupun verbal yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang berulang kali dengan sengaja yang menyebabkan, ini yang menurut saya menjadi kekhawatiran, menyebabkan ketakutan, kesakitan atau penderitaan mental bagi anak-anak. Ini secara undang-undangnya didefinisikan seperti itu Bapak Ibu semua. Bagaimana dengan peraturan tingkat menteri pendidikan? Apakah juga punya pemahaman yang sama? Ketika saya coba cek lagi ternyata ada kemiripan bahwa perundungan atau bully itu adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh satu orang, sekelompok peserta didik, karena ini case-nya adalah untuk peserta didik, maka disebutkan ini satu orang ataupun sekelompok peserta didik, baik secara individu ataupun kolektif yang mengakibatkan, ini lagi saya garis bawahi adalah mengakibatkan penderitaan atau kesakitan baik fisik maupun psikologis bagi peserta didik yang lain. Dan ini yang kepolisian juga punya definisi khusus dalam proses penanganan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Itu dari pihak kepolisian juga punya peraturan yang menjelaskan terkait dengan perundungan, yaitu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan satu orang ataupun sekelompok orang terhadap orang lain dengan sengaja dan tanpa hak yang mengakibatkan, ini lagi mengakibatkan penderitaan ataupun kerugian secara fisik dan psikologi. Bagaimana definisi terkait dengan ini yang menurut saya baik juga kalau kita tahu bagaimana penelitian orang lain ataupun riset orang lain di luar negeri terkait dengan bully. Ternyata juga sama Bapak Ibu, ini termasuk pakarnya psikologi di dunia riset itu ada penelitian dari Always, itu dia cerita bahwa tindakan bullying itu adalah tindakan agresif yang dilakukan dengan sengaja berulang-ulang, dilakukan baik itu individu ataupun sekelompok orang terhadap orang lain yang dianggap lemah. Jadi dari 5 definisi itu kita sekarang kebayangkan. Jadi tindakan bully itu tidak hanya verbal, tapi bisa jadi fisik juga gitu. Kadang kita menyepelekan anak kita ataupun anak tetangga kita habis ditempelengi kah, habis diinjek-injek kah, habis ditendang kah, di sekolah nggak apa-apa, itu teman bermain kok gitu. Sebenarnya sebagai masyarakat yang sudah ya tanda kutip beradab, seharusnya kita tidak menerima kembali tindakan-tindakan kekerasan semacam itu terhadap orang lain gitu. Apalagi di dunia pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu, ternyata bully itu sebenarnya perundungan itu tidak hanya verbal, tapi ternyata kalau kita ngelihat di berbagai macam literatur gitu, di jurnal-jurnal itu didefinisikan macam-macam. Jadi ada perundungan secara fisik, verbal, emosional, bahkan yang sekarang ini Bapak Ibu yang cukup mengkhawatirkan karena hampir semua orang, baik itu anak SD, SMP, SMA, anak kuliahan, itu semua megang HP, megang smartphone biasa dengan digital. Di situ juga muncul ternyata perundungan lewat cyber, lewat digital. Makanya muncul juga di situ perundungan tidak hanya lewat fisik, lewat verbal, tapi juga melalui digital. Banyak juga di negara-negara lain yang banyak kasus itu di Korea, dibully di sosmed, dijelek-jelekan di komennya sosmednya mereka yang bersangkutan karena nggak bisa menerima, tidak bisa mengontrol stres, akibatnya kejiwaan nggak terkontrol, bunuh diri terjadi. Jadi ternyata kalau kita bicara mengenai perundungan digital juga
sangat-sangat berpengaruh kepada masyarakat di sekarang ini. Saya akan coba sedikit masuk lagi terkait dengan bullying fisik. Ini kadang sekala kita selalu menyepelekan, nggak apa-apa, ini teman sendiri kok, dan lain-lain gitu kan. Ada temannya yang berkelahi, kemudian secara kelompok juga diintimidasi. Ternyata itu tidak baik sebenarnya Bapak Ibu semua. Jadi itu termasuk dalam kategori perundungan secara fisik. Apakah ini sering terjadi di sekolahan? Nah, kita masih mendengar banyak sekali terjadi. Tidak hanya yang tanda kutip yang agak dewasa ya, yang mungkin anak SMA, tapi di anak SD, SMP juga terjadi. Bahwa kakak kelasnya ataupun orang yang merasa punya kekuasaan karena fisiknya lebih besar, mengintimidasi temannya sendiri. Nah, ini verbal tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa ini dari cuman omongan, ngegosip, memaki-maki, kemudian memfitnah, melecehkan secara verbal. Itu juga termasuk dalam kategori perundungan secara verbal. Ini psikologis, ini yang juga sangat berpengaruh juga ketika kita melihat anak tumbuh kembang anak kita ketika terjadi perundungan secara emosional. Karena kadang muncul di sekolahan gitu, social engineering. Oh, nggak usah berteman sama si X. Oh, dia badannya atau kulitnya agak gelap. Oh, gelap. Berbeda dengan teman-temannya yang agak putih gitu. Karena kondisi semacam itu dimunculkan menjadi menjadi suatu pengabaian terhadap teman-teman sekitar kita yang lainnya, memanipulasi emosi rekan-rekan sesama pelajar di sekolahan. Jadi ini yang ketiga. Kemudian kita bicara yang cyber, ini yang menurut saya sekarang perlu juga diketahui bersama. Tidak hanya secara langsung ketemu muka, ternyata yang sekarang berkembang bulinya lewat handphone, lewat smartphone, lewat laptop, lewat dunia ruang-ruang digital. Kadang kalau anak-anak remaja gitu posting di Instagram atau posting yang lain, oh mukanya kok butek gitu, komennya isinya situ ngebully, kurang perawatan lah, kurang apa segala macam. Dan saya mengamati beberapa generasi kita, Bapak Ibu mungkin juga ikut mengamati juga di sosmed, ada kalangan remaja, anak SMP, SMA, bahkan anak kuliahan, dia punya sosmed tapi nggak ada fotonya. Nggak ada fotonya, nggak ada postingan sama sekali. Ketika kita ajak ngomong, kok kenapa kamu kok nggak ada fotonya, nggak ada apa, saya insecure. Itu adalah salah satu penyebab ataupun bisa menjadi pematik terjadinya perundungan di cyber. Karena dia merasa bahwa kalau saya posting sesuatu, teman yang lainnya itu merasa, oh ini target yang cocok untuk dibully gitu. Jadi itu nggak jauh-jauh dari lingkungan kita Bapak Ibu semua. Jadi memang terjadi dengan sangat banyak gitu ya. Bahkan bisa dibilang kita tanpa kita sadari di lingkungan lingkungan sosial media kita bisa melihat gitu obrolan-obrolan yang melecehkan, yang menghina di komen-komen di sosmed anak-anak kita gitu ya, di usia anak-anak kita gitu. Kemudian ini secara sosial yang tadi saya sampaikan juga, apakah mungkin gitu, mungkin terjadi pengucilan. Oh karena ras, karena agama, karena budaya, karena apa segala macam, itu juga terjadi. Nah, kira-kira seperti apa sih ciri-ciri orang yang secara umum punya potensi atau punya kriteria menjadi pelaku perundungan? Ternyata dari berbagai macam data yang saya coba peroleh, kebanyakan Bapak Ibu pelakunya adalah orang-orang yang merasa punya kuasa. Kalau bahasa kerennya itu ketua geng lah. Nah, kalau kita lihat anak di sekolahan ada ketua geng, nah karena dia merasa dia itu ketua geng, dia bisa serta-merta menghardik anak adik tingkat kah, atau anak yang berkebutuhan khusus kah, atau anak-anak yang memang kekurangan. Itu biasanya semacam itu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mencari perhatian. Jadi di rumah dia nggak dapat perhatian, di sekolah dia cari perhatian, mencari perhatian dengan cara-cara yang negatif gitu, bikin ulah, mengganggu temannya dengan berbagai macam cara. Kemudian ada juga bahwa pelaku perundungan itu adalah orang yang sebenarnya kurang percaya diri. Sebenarnya dia itu
tidak nyaman dengan dirinya karena banyak kekurangan. Untuk menutupi itu, dia nginjek koncone. Jadi supaya dia merasa lebih tinggi, dia nginjek koncone. Kadang di masyarakat gitu juga. Supaya saya terlihat lebih tinggi, ya saya ngencot tonggone atau nyontot sedulure ben ketok lebih tinggi. Ternyata di dalam circle anak remaja, anak-anak juga terjadi semacam itu. Supaya dianggap sebagai orang yang punya kepercayaan diri, punya lebih tinggi dibanding teman-teman yang lainnya, dia mengganggu teman-teman yang lain. Kemudian yang agak parah Bapak Ibu yaitu lingkungan. Jadi ternyata ini lingkungan khususnya mungkin yang agak sedikit pusing itu Bapak ke polisi nih. Lingkungan itu kalau kita bicara mengenai perundungan, kalau saya pakai istilah yang nggak boleh lagi dipakai sebenarnya kelite. Itu lingkungan. Jadi anak itu berkumpul dengan kelompoknya, melakukan perundungan-perundungan, mulai dari ngejek lewat HP, ngajak nantang kelompok sebelah, dan seterusnya. Akhirnya sampai ke tingkatan yang lebih tinggi, menyakiti orang lain. Sebagai bukti bahwa saya itu, ke poin yang nomor 3. Poin nomor 3, bahwa saya ini lebih dibanding yang lain, menunjukkan saya ini lebih tinggi, nggawa aret, bacok koncone sing ora kenal. Supaya dia merasa dianggap di dalam kelompoknya, saya ini lebih tinggi. Nah sebenarnya kondisi-kondisi itu yang terjadi di masyarakat saat ini Bapak Ibu semua. Nah yang paling parah ini yang saya berharap, karena juga banyak sekali aturan yang sudah dibuat di level nasional, kementerian, bahkan di Jogja, terkait dengan nomor 5 Bapak Ibu. Masalah terjadi karena ada problem di rumah. Kita di DIY membuat namanya Perda Ketahanan Keluarga. Mencoba juga bagaimana keluarga itu berperan supaya tidak menjadikan anak-anaknya itu sebagai bibit pelaku dari perundungan. Karena kadangkala bapak ibu marah-marah, berantem, bukan cuma berantem tapi ada piring terbang, gelas terbang, bahkan tangannya juga menjadi atlet taekwondo, atlet silat. Anaknya melihat itu gitu loh. Melihat bapaknya sama ibunya seperti itu. Orang yang saling mengasihi, saling mencintai aja seperti itu. Meniru dia. Meniru di luaran. Bahwa tindakan-tindakan kekerasan itu sebenarnya normal-normal saja. Padahal itu salah besar Bapak Ibu. Jadi itu yang banyak sekali terjadi Bapak Ibu di DIY khususnya. Bahwa anak-anak remaja kita dalam kondisi yang sebenarnya tidak baik-baik saja gitu. Dan saya berharap dalam kegiatan semacam ini kita sama-sama memiliki kapasitas yang bisa ditularkan kepada tetangga kita, kepada saudara kita bahwa terkait dengan perundungan seharusnya segera dihentikan. Terkait dengan apa sih penyebab dari bully gitu ya. Ternyata ini ada beberapa yang coba saya angkat, ada 5 Bapak Ibu. Terkait dengan pengasuhan yang buruk tadi yang seperti saya sampaikan. Bapak ibunya terlalu sibuk dengan dunianya. Bapaknya kerja, ibunya juga bantuin kerja atau sibuk sendiri dengan kewajibannya dia. Pola asuhnya nggak tepat. Anak menjadi tanda kutip liar. Tidak bisa mencontoh siapa teladannya. Tetangganya ya sama aja, tanda kutip. Kemudian dia mau siapa? Jadi pola asuh yang salah. Bagaimana mendidik anak yang baik, yang bisa menghargai orang lain. Kemudian ternyata ada juga peran yang penting dari lingkungan sekolah dan sosial. Jadi sekarang ini dengan berbagai macam kurikulum yang berubah-ubah terus, saya melihat bahwa pihak pendidik itu hanya mengejar bagaimana menggugurkan tanggung jawabnya. Saya sudah menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai guru, yang dimana tuntutannya itu sudah tertuang di dalam sistem. Jadi dia nggak melihat lagi anak peserta didiknya itu ngapain, yang penting saya sudah laporan bahwa saya sudah mengajar jam sekian sampai sekian, laporannya seperti ini dan seterusnya, hanya by system. Dan ternyata itu juga berpengaruh terhadap kedekatan peserta didik dengan gurunya, lingkungan sekolah. Kemudian kurangnya pengawasan. Kemudian memang bakat anaknya, tanda kutip, mengalami gangguan psikologi. Mungkin nanti teman-teman narasumber yang lain juga akan menyinggung bahwa kejadian pelaku bully itu tidak serta-merta dari eksternal pengaruhnya, tapi mungkin dari dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan dari beradaptasi di lingkungan. Ini penting. Kadang
orang-orang yang tanda kutip yang insecure di sekolahan itu menjadi target karena dia tidak bisa beradaptasi. Karena kemauan orang tuanya, sing penting dirimu masuk sekolahan ini favorit. Nggak taunya di situ anaknya nggak bisa ngejar, merasa insecure, kemudian merasa lain-lain, dan ini menjadi potensi anak itu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang menjadi target perundungan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi karena ini topiknya tidak hanya terkait dengan perundungan tapi juga terkait dengan kekerasan seksual, ini yang sekarang ini saya sedikit resah karena coba menggali berbagai macam informasi di sosial media maupun di berita-berita, Yogyakarta di DIY tidak dalam kondisi baik-baik saja. Nanti saya coba kasih lihat capture-annya. Bahwa terkait dengan kekerasan seksual ini tidak hanya terkait definisi yang paling orang banyak tahu. Kekerasan seksual pasti adalah perkosaan. Bahwa organ intim laki-laki masuk ke organ perempuan. Seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, definisi kekerasan seksual itu tidak hanya seperti itu. Kalau ada perempuan lewat, kemudian cowok itu sweet, itu sebenarnya juga termasuk kekerasan seksual dan itu tidak boleh. Kemudian apalagi ya? Udah senyum-senyum aja ini. Bukan pelaku loh Mas. Ya saya lanjutkan bahwa perbuatan kekerasan seksual itu tidak hanya yang parah gitu, bahwa terjadi perkosaan, tapi merendahkan, menghina, melecehkan, ataupun ada orang iseng mantan gitu ya, mantan ngirimi gambar yang senonoh, itu juga termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Kecuali kalau sama-sama suka ya. Enggak, bercanda. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita juga harus memaknai, harus paham bahwa definisi-definisi kekerasan seksual itu harus kita pahami. Kalau kita paham, kita bisa ngajari anak kita, tetangga kita, saudara kita. Tadi disampaikan bahwa di sini sebagian besar adalah kader kota gede. Saya berharap ya karena kader juga memahami ilmu yang sudah berkembang sekarang ini. Bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya terkait dengan kekerasan terhadap fungsi reproduksi perempuan ataupun laki-laki. Apakah kekerasan seksual terjadi terhadap perempuan? Tidak. Ada juga kekerasan seksual itu perempuan sebagai pelakunya, korbannya adalah laki-laki. Jadi jangan salah bahwa mindset sekarang, kalau kekerasan seksual itu mesti korbannya adalah perempuan. Apakah ada? Kan pernah ada yang lagi main PS itu loh, satu kelompok remaja, gitu. Jadi pelakunya adalah ibu muda. Ibu muda, korbannya adalah laki-laki remaja, anak SMP, SD, SMP, dan SMA. Pelakunya ibu-ibu muda, korbannya adalah laki-laki, anak-anak, dan remaja. Jadi mindset kita jangan, pasti korbannya adalah perempuan. Ternyata enggak, Bapak Ibu. Nah ini yang tadi, kok nggak kelihatan ya? Silau ya? Nggak. Walah, ya sudah. Tak pikir dari tadi kelihatan, ternyata aku ya nggak bisa. Ya udah, ini contoh-contoh selain perkosaan yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi mengutarakan lelucon terkait dengan seksual itu juga ternyata kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Siulan, bersiul, ada cewek cantik gitu, badannya seksi dan lain-lain, cowok cicuit gitu. Itu nggak boleh itu. Itu termasuk kategori kekerasan seksual. Kalau menyentuh, mengusap, meraba ya sudah pasti. Tapi yang kadangkala orang itu tidak tahu adalah ya tadi yang kira-kira sudah, itu biasa Pak, kalau ada orang lewat seperti itu sebenarnya nggak biasa, itu pelecehan, nggak boleh gitu. Kemudian yang mengirimi, karena kita biasa dengan dunia digital, mengirimi sesuatu yang kira-kira mengandung seksual, bercandaan yang mengarah kepada seksual, karena sekarang macam-macam toh. Ada gambar bergerak, ada video, ada suara dan lain-lain yang bisa dengan gampang kita kirim lewat WA. Dan itu ternyata juga kalau mengandung hal-hal yang tidak diinginkan oleh penerima, terlebih itu terkait dengan seksual, termasuk kategori kekerasan seksual. Ini Bapak Ibu, ini yang menurut saya agak sedikit mengkhawatirkan. 44% di Sleman terjadi terhadap perempuan dan remaja.
Kemudian ada kasusnya yang paling banyak ini baru nih Februari 2023 di Sleman. Pelakunya adalah orang yang dianggap sebagai yang punya adab, punya kemampuan agama yang cukup baik. Korbannya 20 anak-anak. Baru aja ini 2023 bulan Februari. Artinya apa? Kesadaran kita bersama bahwa anak-anak kita, anak-anak kita hingga remaja perlu juga diedukasi, diberikan pemahaman terkait bagaimana kita menghindari kekerasan seksual. Kita di eranya sekarang digital. Dengan mudah kita bisa belajar tidak hanya melalui model-model semacam ini, pertemuan semacam ini. Bahkan saya meminta di berbagai macam dinas untuk membuat kegiatan yang sejenis seperti ini. Supaya apa? Ini ada rekamannya, direkam, diupload, dan orang yang tidak hadir saat ini, yang tidak bisa hadir di tempat ataupun menonton secara online, bisa menonton di kemudian hari dalam rekaman yang kita sudah miliki. Dinas miliki, diupload di berbagai macam media. Jadi karena eranya sudah bergeser bahwa kita eranya digital, ya berbagai macam bentuk pencegahan dilakukan. Siapa yang bertanggung jawab? Macam-macam Bapak Ibu semua. Tidak hanya DPR, tidak hanya Pemda, tidak hanya masyarakat, tapi juga semua pihak Bapak Ibu. Sekolah, pemerintah, LSM, rumah sakit, layanan kesehatan, tadi juga disampaikan ada dari Rumah Sakit Sarjito juga, kepolisian juga dilibatkan, lembaga peradilannya, tidak hanya kepolisiannya habis nangkap kemudian dimasukkan lembaga peradilan divonis bebas. Percuma yang bekerja di lapangan untuk menangkapi. Jadi memang harus ada kerjasama kolaborasi dari berbagai macam pihak. Keluarga, media, komunitas lokal itu bisa jadi kader-kader, kelompok-kelompok penggerak di masyarakat. Nah sekarang bagaimana peran anggota dewan? Anggota dewan punya 3 fungsi kewenangan. Anggota dewan berbeda dengan Pak Wali Kota, tugasnya berbeda dengan Bupati sebagai eksekutif. 3 kewenangan atau 3 fungsi dari anggota dewan yaitu membuat peraturan, kemudian melakukan pengawasan, yang ketiga adalah penganggaran. Pak, apakah ada hubungannya dengan bagaimana mencegah terjadinya kekerasan di sekolahan, bully di sekolahan, perundungan? Ada, banyak sekali. Jadi Pemda melihat bahwa kita perlu adanya aturan hukum, peraturan daerah yang bisa menjadi payung hukum bagi dinas-dinas terkait untuk mencegah. Mulai dari preventif, promotif, kemudian sampai juga rehabilitatif. Bagaimana yang bisa dilakukan oleh pemerintah melalui payung hukum yang ada. Yaitu tugasnya anggota dewan itu membuat peraturan daerah Bapak Ibu semua. Pertama membuat peraturan, pengawasan, apakah berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan aturan yang ada. Tidak lupa anggarannya. Kemudian Pak, Bapak ini bilang terkait dengan aturan-aturan dan aturan. Anggota dewan berperan di sana. Apakah ada yang sudah jadi? Ada, Bapak Ibu semua. 2018 kita mengeluarkan perda yang terkait dengan bagaimana kita mencegah terjadinya perundungan. Yang pertama adalah kita membuat perda pembangunan ketahanan keluarga. Bagaimana dari circle yang paling kecil di masyarakat, yaitu apa? Keluarga. Kita mencoba di keluarga inti kita saling mengingatkan, menjaga anak kita untuk dalam kondisi baik-baik saja. Yang kedua adalah perda tentang penyelenggaraan pelindungan anak. Jadi salah satu wilayah yang sudah cukup berhasil bagaimana menjamin adanya perlindungan anak, walaupun secara implementasinya memang kita ada banyak kekurangan, tapi kita sudah satu langkah lebih bagus dibandingkan wilayah lain karena kita memiliki dua perda itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembangunan ketahanan keluarga, yang kedua adalah penyelenggaraan pelindungan anak. Tujuannya apa dengan adanya perda ini Bapak Ibu? Tujuannya adalah bagaimana anak-anak itu memenuhi hak-haknya, mendapat jaminan dari pemerintah bahwa pemerintah itu hadir. Yang ketiga adalah karena levelnya adalah provinsi, kita mencoba untuk bisa berkolaborasi dengan kabupaten kota. Tidak hanya di level provinsi saja gerakannya, tapi bagaimana kita berkolaborasi dan mengintegrasikan gerak kita ke gerak ke arah yang sama. Bagaimana ketahanan keluarga, pelindungan anak bisa berjalan secara maksimal, tidak hanya levelnya provinsi, tapi juga kabupaten kota. Selanjutnya dengan perda ini kita berharap bahwa kapasitas orang tua, keluarga, masyarakat juga meningkat.
Tidak hanya tahu sebagian tapi bisa lebih komprehensif lagi. Tugas pemerintah apa? Tadi Dewan membuat peraturan, tugas pemerintah apa? Melakukan koordinasi, melakukan kerjasama, membuat berbagai macam program kegiatan, pembinaan dengan pemerintah di bawahnya, kabupaten kota, menyediakan informasi dan data, bahkan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang sudah mereka buat juga. Ini Bapak Ibu, pasal 42 mungkin kelihatan yang ini ukurannya cukup besar, bahwa di dalam perda ini di pasal 42, pemerintah daerah itu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak terkait dengan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, ataupun kejahatan yang lain. Terkait dengan perundungan, terkait dengan kekerasan seksual sebenarnya di dalam pasal 42 sudah tercantum. Pak, bagaimana dengan anak-anak yang mengalami kekerasan fisik? Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Khususnya yang terjadi di lingkungan sekolah. Pemberian sanksi kepada sekolahan, kemudian kepada masyarakat bagaimana? Kita mencoba untuk terus melakukan sosialisasi. Ini yang selanjutnya Bapak Ibu, terakhir slide terakhir, itu terkait dengan kejahatan seksual. Apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah memberikan perlindungan melalui edukasi. Edukasinya makanya sering banyak orang yang pro kontra. Anak-anak tuh nggak usah dikasih edukasi tentang reproduksi. Ngapain? Nanti malah nyobain gitu. Nah, kalau saya berbeda. Sebisa mungkin anak-anak remaja kita usia SD, SMP, SMA juga harus diberikan informasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Supaya terhindar dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh lawan jenis atau sesama jenis. Gitu. Kemudian apakah pemerintah juga melakukan rehabilitasi sosial? Ada Bapak Ibu terkait dengan korban kejahatan seksual. Di dalam perda pasal 67 ini diberikan rehabilitasi sosial, pendampingan, bahkan sampai dengan pendampingan di peradilan. Jadi pemerintah berusaha terkait dengan kasus perundungan, kasus kejahatan seksual, pemerintah ingin hadir di tengah-tengah masyarakat. Anggota Dewan, DPRD juga mendorong agar pemerintah itu benar-benar dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Gitu Mas, dari saya 30 menit. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Bro. Boleh saya minta tepuk tangannya dulu untuk Bapak Dr. R. Stefanus Cihandoko Eskom MM atau sering disapa Mas Bro Steve gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan. Saya bekerja di sini di Kementerian Kota Gede juga sebagai TPK, tim pendamping keluarga. Saya juga mengampu di suatu madrasah, kebetulan ibu-ibu. Yang perlu saya tanyakan, saya sering mendapati di madrasah itu anak-anak yang bullying itu menggunakan kata-kata. Padahal anak-anak, namanya anak-anak kan masuk ke dalam hati ya. Nah, pertanyaan saya, itu bagaimana memotivasi anak dalam menghadapi bullying agar tidak krisis percaya dirinya. Ya, mungkin saya sudah melakukan beberapa hal, mungkin siapa tahu ada yang lebih bagus lagi, gitu. Terima kasih. Baik, Mbak Wulan tadi ya, Mbak Wulan, terima kasih. Langsung mau dijawab terlebih dahulu? Mau Mas Bro dulu atau siapa dulu? Mas Bro dulu mungkin ya, silakan. Oke, saya coba akan jawab beberapa pertanyaan tadi dan masukan juga. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah bergerak di lapangan terkait bagaimana penanganan korban kekerasan, baik itu tadi yang disampaikan yang terkait dengan ODGJ maupun yang tadi forum-forum yang sudah bergerak di lapangan juga. Tadi di dalam slide yang saya paparkan terkait dengan Perda nomor 2 2018 perlindungan anak, di sana ada pasal 67 yang di sana mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan berbagai macam langkah ataupun strategi untuk mengimplementasi penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi saya berharap juga bahwa masukan tadi Ibu bahwa ternyata implementasi koordinasi yang seharusnya dilaksanakan masih ternyata belum maksimal. Nanti saya coba akan sampaikan juga ke dinas terkait. Karena di sini terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak ini, ketika di dalam
implementasinya memang tidak bisa berdiri sendiri. Oh, ini ketugasan dinas A, ketugasan dinas B, ketugasan dinas C. Sebagai contoh tadi, contoh case langsung ya nyata. Korban kekerasan seksual. Dan itu adalah ODGJ. Itu tidak bisa ditangani serta-merta hanya dari satu dinas saja sebenarnya. Ada dinas sosial, ada dinas kesehatan di sana, ada juga terkait dengan DP3AP2. Jadi saya berharap sekali dengan adanya Perda nomor 2 2018 ditambah lagi tadi ada undang-undang terkait dengan kekerasan seksual, ini menjadi payung hukum yang nyata yang bisa menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasi secara nyata. Programnya apa? Kegiatannya apa? Anggarannya bagaimana? Karena di lapangan memang dibutuhkan kolaborasi, sinergisitas antara kelembagaan. Dan kalau saya melihat tidak bisa berdiri sendiri juga, miliknya level provinsi, ya sudah provinsi saja. Kemudian yang kota jalan sendiri juga tidak bisa. Saya berharap bahwa dengan adanya payung hukum ini, terlebih ada undang-undang yang terbaru, bisa menjadi dorongan buat pemerintah daerah itu berani untuk melakukan terobosan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Terutama untuk tadi disampaikan bahwa di kita di level kelurahan bahkan di kementerian kesulitan untuk bisa berkolaborasi, bisa berkonsolidasi. Nah, ini sangat-sangat mencemaskan karena pelaku di lapangan masih pada titik yang sangat basic, konsolidasi. Karena itu kan menurut saya itu sangat basic sekali, bukan terkait dengan bagaimana menangani, tapi bagaimana di forumnya sendiri untuk mengkonsolidasi. Saya berharap masukan tadi Bapak Ibu tadi bisa juga didengar, nanti saya akan juga sampaikan kepada dinas terkait, supaya nyata ini bagaimana ini kelanjutannya. Karena di dalam Perda 2 2018, ini kan sudah cukup lama nih, hampir 5 tahun, dan diamanatkan juga di sana untuk bisa turun ke lapangan, untuk membangun jejaring untuk bisa mengatasi permasalahan terkait dengan pelindungan anak. Gitu yang bisa saya jawab. Oke, langsung menjawab pertanyaan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan mental korban bully gitu kan, mungkin dari narasumber 2 dan 3 yang sangat erat kaitan kesehariannya dalam penanganan mungkin bisa membantu menjawab. Terima kasih sekali lagi atas energinya yang begitu luar biasa, antusiasmenya di sore hari ini. Semoga acara di sore hari ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Dan saya Bayu Haryasta, mohon pamit undur diri apabila dalam menyampaikan terdapat banyak kekurangan. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.